Shalom, selamat berjumpa kembali melalui sapaan inspiratif Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Sapaan pagi yang penuh makna inspiratif, yang berisi doa dan firman yang membuat kita semangat dan sukacita yang baru setiap harinya. Pagi adalah waktu yang istimewa bagi saya dan Bapak Ibu terkasih, karena pada saat itulah segala aktivitas kita dimulai. Manusia menjalankan apa yang direncanakan, serta mewujudkan apa yang diharapkan. Awali pagi dengan sesuatu yang baik, salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga harimu nantinya juga akan berjalan baik pula. Mengawali pagi ini, saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dengan sebuah tema dimampukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, istilah kata dimampukan mempunyai arti bahwa kita tidak mampu, kita sangat terbatas, kita lemah, kita memerlukan Tuhan untuk dapat melakukan tugas-tugas kita, pekerjaan kita, bahkan semua hal yang kita pikirkan dan rencanakan. Tanpa pertolongan Tuhan akan sia-sia. Hanya bersama Tuhan kita dimampukan, kita diberi kekuatan untuk melewati segala persoalan di dalam kehidupan kita. Artinya, hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan, sehingga kita dapat bersaksi dan berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bertolak dari pembacaan kita, agar supaya kita dimampukan dan kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, artinya kita belajar untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan atau yang kita lakukan. Yang pertama, menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Mengakui kebesaran Tuhan sebagai pemilik dari seluruh hidup kita. Ia berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Artinya seluruh kehidupan kita di bawah kendali Tuhan. Dan yang kedua, menempatkan Kristus sebagai teladan atas seluruh kehidupan kita. Artinya kita mau mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Tuhan sangat merindukan kita melibatkan diri dalam segala sesuatu, agar kita semakin bertumbuh, makin menyerupai Yesus. Max Lucado mengatakan, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia menolak atau membiarkan kita tetap seadanya. Ia akan mengubah kita seperti Kristus. Yesus rindu kita menjadi seperti dirinya seluruh aspek kehidupan kita, sehingga semakin hari semakin menyerupai Kristus. Yang ketiga atau yang terakhir, menempatkan Kristus sebagai tujuan dari seluruh kehidupan kita. Berarti mengizinkan Dia menjadi satu-satunya alasan dan tujuan kita dalam menjalani hidup. Dengan demikian, tidak ada situasi apapun dalam hidup kita yang membuat kita tidak memiliki tujuan hidup. Kita dapat memuliakan dan mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Dalam kebahagiaan, keberhasilan, kesusahan, kegagalan, kesakitan, kita pun tetap dapat memuliakan dan menyatakan
kasih kita kepada Tuhan dengan cara menunjukkan kesetiaan, keteguhan, dan ketekunan iman kita di dalam Dia. Hidup saling mengasihi dan memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Dari ketiga hal tersebut yang biasa dikenal dengan 3T, yaitu Tuhan, teladan, dan tujuan. Artinya, menjadikan atau menempatkan Kristus segala-galanya. Hidup di dalam Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan manusia yang baru hanyalah berpusat pada Kristus. Kehidupan yang penuh cinta kasih dan penuh sukacita. Rasul Paulus telah memberikan keteladanan hidup yang luar biasa, bukan saja bagi orang-orang yang hidup sesamanya, tetapi juga bagi kita. Pada saat ini kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Pada saat kita kehilangan pekerjaan kita, pendapatan yang berkurang, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ada yang terpapar ataupun bermasalah dengan sakit penyakit, pekerjaan, belajar, atau beribadah, kita harus lakukan dari rumah. Kita harus memakai masker, stay at home, dan masih banyak persoalan yang diperhadapkan pada kita. Ini bukan hal yang mudah, namun mari kita melihat atau mencontoh Rasul Paulus. Ia tidak pernah menunjukkan sikap pesimis, penuh keluh kesah ataupun kekecewaan. Meskipun dalam pelayanan ia harus menghadapi banyak sekali ujian, tantangan, bahkan penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita, menyerahkan segala perkara yang kita hadapi, persoalan di dalam kehidupan kita hanya kepada Kristus. Yakin dan percaya bahwa kita akan dimampukan melewati segala persoalan. Bersama Yesus ada kelegaan, bersama Yesus ada sukacita. Tuhan Yesus memampukan. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memampukan kami untuk menikmati hidup yang baru. Tuhan memampukan kami untuk menikmati ciptaan-Mu ya Bapa. Ajarlah kami untuk tetap bersukacita, untuk tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Pada saat ini kami diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Tuhan kasihanilah kami. Kami juga mau berdoa buat para pemerintah kami, para gugus tugas, para relawan, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang berjuang untuk menghilangkan atau membatasi COVID-19. Tuhan, mampukanlah kami. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir, yang berada di daerah Luwu Timur, Morowali, dan dimanapun juga. Ya Tuhan, kasihani mereka. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, penuhi kami dengan sukacita-Mu, agar kami dapat terus bersukacita untuk menjalani hidup ini. Kami menyerahkan hidup kami ya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melewati hidup ini di dalam kasih Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan inspiratif Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, namun jangan biarkan dunia mengubah senyummu. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kasih, salam sehat, tetap semangat.